Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Tersangka kasus pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan NKS di Padang Pariaman, Sumatera Barat telah ditangkap setelah 11 hari buron. Pelaku bernama Indra Septiarman ini ditangkap saat bersembunyi di rumah warga yang kosong di wilayah Kayu Tanam pada Kamis 19 September kemarin. Hari ini polisi telah melakukan rilis mengungkap kasus pembunuhan NKS di Polres Padang Pariaman. Tersangka pun turut dihadirkan dalam rilis kali ini. Untuk lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Padang, ada Panji Rahmat di sana. Halo, selamat siang Panji. Bisa dijelaskan terkait dengan motif dan juga kronologi pembunuhan terhadap NKS ini? Baik, terima kasih rekan Siska. Saya jelaskan. Memang kalau untuk kronologis itu berawal dari laporan korban hilang. Jadi kronologis awal dalam kasus ini itu berawal dari laporan korban hilang sesuai dengan data dari pihak kepolisian. Korban itu hilang pada hari Jumat sore. Kala itu korban hilang saat sedang menjajakan gorengan. Menjajakan gorengan adalah memang rutinitas harian korban karena korban merupakan tulang punggung atau tulang punggung keluarga dari keluarganya. Jadi korban itu pada sore hari tersebut, di hari ia dinyatakan hilang, sebelum dinyatakan hilang, korban bertemu dengan 4 orang warga, 4 orang masyarakat yang pada awalnya itu hanya membeli gorengan. Satu dari 4 itu merupakan tersangka yang sudah diamankan polisi, yaitu IS, Indra. Nah, jadi waktu setelah membeli gorengan sekitar pukul 17.40, 200 meter dengan jarak 200 meter setelah korban meninggalkan 4 orang tadi, IS atau pelaku, tersangka pelaku yang sudah diamankan itu langsung menyergap atau menghambat korban di jarak sekitar ratusan meter ke rumah korban, karena korban ini menuju pulang karena dia biasanya berjual gorengan dari pukul 4 sore hingga pukul 18.00 atau jam 6 sore. Tapi karena kondisi hujan memang korban ini biasanya agak terlambat pulang. Jadi korban disergap sekitar pukul 18.30 atau 18.40, itu sesuai keterangan polisi. Setelah korban disergap itu ada sedikit perlawanan sebelum akhirnya korban itu diikat, dan memang pelaku membawa tali rafia. Jadi korban disergap, sampai akhirnya korban ini kehilangan nafas atau tidak sadarkan diri. Baru korban itu disetubuhi oleh pelaku. Jadi memang tujuan awal pelaku ini menurut keterangan polisi itu adalah pemerkosaan. Namun karena memang situasi yang tidak terkendali, akhirnya korban itu hilang kesadarannya, dan akhirnya korban itu dihanyutkan di air dengan cara ditarik bajunya, sampai akhirnya di jarak berapa ratus meter korban itu dikuburkan tanpa busana. Seperti itu kronologis singkatnya untuk kasus gadis penjual gorengan atau yang sering kita sebut NKS, berinisial NKS. Baik, Panji, apakah pelaku ini mengenal korban sehingga dirinya menargetkan korban untuk sebagai target kejahatannya? Oke, untuk motif dan apakah pelaku mengenali korban itu masih didalami oleh pihak kepolisian. Tapi dugaan kuat pihak kepolisian memang bahwa pelaku ini tidak mengenali korban, dan memang pelaku hanya niat pelaku untuk melakukan pemerkosaan muncul pada saat ia membeli gorengan korban tersebut. Jadi sebelumnya antara pelaku dan korban itu dugaan dari kepolisian itu tidak ada hubungan. Baik itu secara pernah bertemu atau bertatap muka, itu memang tidak pernah sebelum hari kejadian. Tapi pihak kepolisian masih melakukan pendalaman. Dan begitu juga dengan motif dari pihak dari pelaku ini, memang sampai saat ini pihak kepolisian meyakini bahwa motifnya adalah pemerkosaan. Seperti itu, rekan Siska. Panji, setelah kurang lebih 10 hari pelaku buron, akhirnya pelaku bisa ditangkap saat bersembunyi di rumah kosong. Bagaimana awal mulanya pelaku bisa ketahuan ada di sana? Baik, itu pada penangkapannya itu terjadi di hari ke-11. Tapi untuk pencarian itu sudah berlangsung selama 10 hari. Jadi pencarian itu di jarak puluhan kilo, itu di radius puluhan kilo itu sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan pada hari
tersangka ditangkap, itu tersangka ditangkap melalui informasi dari masyarakat bahwa di sana ada seorang masyarakat yang biasanya tidak meninggali rumah tersebut, tapi menguncinya dari luar. Waktu masyarakat tersebut datang ke rumah yang biasanya ditinggalkan atau tidak diisinya tersebut dan membukanya dari luar, kondisi rumah terkunci dari dalam. Hal itu menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Dan kebetulan di lokasi tersebut juga ada beberapa petugas kepolisian yang sedang melakukan pengejaran atau pencarian tersangka. Melihat kondisi itu, langsung petugas dan masyarakat merapat ke satu lokasi atau rumah kosong tersebut dan melihat apakah ada tanda-tanda keberadaan IS atau tersangka. Lalu seorang masyarakat melihat dari dalam bahwa memang ada IS yang saat rumah itu coba dibuka oleh pihak kepolisian dan masyarakat, itu lari ke atas loteng atau ke atas atap rumah dan bersembunyi di sana. Melihat adanya gerakan yang orang tersebut dari luar, pihak kepolisian langsung mendobrak pintu dan mengejar IS ke dalam. Memang pernyataan dari pihak kepolisian waktu bersembunyi di atas atap atau loteng, itu pihak kepolisian sempat tidak melihat sampai akhirnya baru terlihat bahwa IS bersembunyi di sudut-sudut loteng tersebut dan akhirnya pasrah, lalu langsung diturunkan ke bawah, dievakuasi dan dibawa ke Mapores Padang Pariaman karena memang kondisi warga itu sudah sangat tersulut emosi, jadi langsung dibawa agar tidak terjadi main hakim sendiri oleh masyarakat. Seperti itu, rekan Siska. Oke, Panji, kemarin polisi juga sempat mengungkapkan adanya indikasi adanya keterlibatan pelaku lain. Lalu bagaimana perkembangannya saat ini? Untuk sampai tadi adanya press release dari pihak kepolisian, itu pihak kepolisian belum bisa memastikan apakah ada keterlibatan pelaku lain. Sampai saat ini pihak kepolisian masih memastikan bahwa hanya ada satu tersangka dalam kasus ini, dan pihak kepolisian akan melakukan pendalaman atas dugaan-dugaan adanya tersangka lain atau pelaku lain yang membantu pelaku utama IS dalam kasus ini. Baik, apakah sudah ada informasi mengenai tanggapan pihak keluarga korban setelah pelaku atau tersangka IS ini tertangkap oleh polisi? Baik, itu melalui saluran telepon sempat saya konfirmasi, memang pihak keluarga itu merasa bersyukur. Tapi pihak keluarga tetap berharap IS bisa dihukum seberat-beratnya sampai mungkin hukuman mati. Seperti itu, rekan Siska. Oke, baik. Terima kasih rekan Panji atas informasinya, melaporkan langsung dari Polres Padang Pariaman. Selamat bertugas kembali. Baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.